Pasar ikan di Korea. Ada orang berbahaya yang menyamar. Dia setiap hari menjual ikan di pasar, dan sangat jarang bertemu dengan orang luar. Dengan begini, tidak akan ada yang tahu kalau dia dulunya adalah ketua geng yang paling seram di Korea. Semua orang menghormatinya, karena kalau tidak, mereka akan mati. Dia pernah membunuh 89 orang menggunakan tangan kosong. Dia adalah Chris si Dewa Perang. Karena Chris mencintai istrinya, dia pensiun dan berjualan ikan di pasar. Dia sudah tidak galak seperti dulu. Setiap bertemu orang dia akan menyapa. Sekalipun mobilnya ditabrak, dia akan meminta uang ganti rugi dengan sopan. Tak disangka supir ini malah melempar uangnya. Chris sampai terkejut dan memungut uang itu. Saat ini, istrinya datang, lalu memarahi supir itu. Dia bilang dia ingin melapor polisi. Bos yang duduk di belakang panik, karena di dalam mobil mereka ada wanita yang pingsan. Bos itu langsung turun dari mobil untuk menendang supirnya dan memukulinya sampai supirnya kesakitan. Lalu dia menarik supirnya keluar. Kemudian dia menamparnya. Ketika Chris kebingungan ketika melihat ini. Selanjutnya, bos itu langsung minta maaf kepada Chris. Ketika melihat orang itu sangat brutal, dia tidak menanyakan lebih lanjut. Awalnya dia kira itu hanyalah kecelakaan biasa, tapi tidak disangka, ini adalah awal dari mimpi buruk. Keesokan harinya, Chris bekerja seperti biasa. Setelah sibuk seharian, istrinya bertanya kapan dia pulang melalui SMS. Chris memberitahu istrinya, setelah dia melewati jembatan dia akan sampai di rumah. Tak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Sayang, istrinya merasa ada yang aneh. Dia melihat dari lubang. Di depan ada pria memakai jaket hitam. Istrinya takut dan langsung mundur. Pria itu masuk ke dalam rumah. Istrinya kabur ke dalam kamar lalu mengunci pintu. Dia ingin minta tolong kepada Chris. Pria itu memecahkan jendela lalu masuk ke dalam kamar. Dia langsung menangkap istri Chris yang bernama Luna, lalu menggunakan obat bius untuk membuatnya pingsan. Dan pelaku penangkapan ini adalah bos dari kecelakaan mobil yang kemarin. Dia adalah Kevin. Dia mempunyai hobi yang buruk. Dia suka menculik istri orang lain, lalu menjualnya. Kalau misalnya cantik, dia akan langsung menjualnya ke luar negeri. Kalau misalnya ada yang kurang cantik, ada yang dioperasi lalu dijual ke luar negeri. Kalau operasinya gagal, organnya akan dijual. Sedangkan Chris, dia berada di jalanan, dan jalanannya macet, karena ada mobil yang menghalanginya. Orang itu membuat Chris curiga, karena gerak-gerik orang itu aneh. Mobil yang ada di depan akhirnya pergi. Ketika Chris sampai di rumah, dia melihat ada pecahan kaca, dan rumahnya berantakan. Istrinya juga tidak ada di dalam. Chris yang marah berteriak di tengah hujan. Dia ingin menelepon ke bawahannya, tapi dia baru teringat kalau dia sudah lama tidak menjadi ketua geng. Jadi dia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tapi polisi tidak memperdulikan kasus ini. Mereka bilang akan langsung mengadakan investigasi. Setelah Chris berbalik, mereka langsung bermain game. Chris berjalan ke arah tembok. Di tembok ada informasi tentang gadis yang hilang. Ini adalah wanita yang menghilang sejak 5-6 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum ketemu. Kalau berharap kepada polisi itu tidak akan ada hasilnya. Jadi dia ingin menginvestigasinya sendiri. Ketika Chris baru keluar dari kantor polisi, ada nomor telepon asingnya menelponnya. Itu adalah Kevin. Dia mengancam Chris, lebih baik jangan melapor polisi. Kalau tidak istrinya akan dipermainkan oleh 300 bawahannya. Lalu dia menyuruh Chris datang ke restoran untuk mengobrol dengannya. Chris sampai di tempat yang dijanjikan. Tapi dia hanya menemukan HP dan sebuah kotak. Saat ini telepon berbunyi. Chris mengangkat teleponnya. Kevin menyuruhnya mengambil kotak itu. Dengan begini masalahnya selesai. Ketika Chris membuka kotak itu berisi uang. Chris bertanya apa maksud dari ini. Kevin memberitahunya, ini adalah uang hasil penjualan tubuh istrinya. Tak peduli, Chris mengambilnya atau tidak. Kevin sudah menanggap Luna sebagai barang. Ketika mendengar istrinya akan dijual, Chris sangat marah. Dia membawa uang itu ke kantor polisi, supaya polisi bisa mengecek sidik jari yang ada di sana. Tapi tak disangka, polisi tetap mengulur waktu, dan menyuruh Chris pulang untuk menunggu informasi. Chris tidak mau hanya menunggu. Temannya memberinya sebuah ide. Dia menyuruh Chris mencari David. Katanya, tidak ada orang yang tidak bisa David temukan. Siapapun pasti akan ketemu. Tapi karena efektivitasnya tinggi, biayanya juga sangat mahal. Karena Chris tidak punya uang, dia mau tak mau mencari orang yang memiliki utang dengannya.